wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وانتقد عليهما يسيرا فكم نرى نحوهما نصيرا. Ini menjelaskan tentang ulama-ulama yang mengkritik Bukhari seperti Bukhari dan Muslim seperti Daruqutni, Abu Dzar Al-Harawi, Abu Ali Al-Ghassani, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi dan lain sebagainya. Ini mengkritik Bukhari dan Muslim. Mengkritiknya yasira beberapa hadis yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Di mana hadis yang dikritik itu tidak sahih. Jumlahnya kalau menurut Ibnu Hajar ini ada 220 hadis, yang muttafaq alaihi ada 32 dan yang khusus Bukhari ini ada 80 kurang 2, 78. Muslim ini ada 100. Nah, kritik-kritik ini dijawab oleh ulama ya, seperti Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari atau mungkin ulama lainnya yang menulis syarah Bukhari ataupun Muslim. Di mana hadis Bukhari dan Muslim itu yang dianggap dhaif ini karena ada elatnya, tapi elat yang ilalun ala ilalin ghairi qadihatin. Elat atau cacat yang tidak merusak kesahihan atau tidak mengganggu kesahihan, standar kesahihan hadis tersebut. Nah, ya fakam nara minal hufadil muhakkikina mujiban nahwahum. Jadi banyak yang juga menulis tentang pembelaan ya, atau menjelaskan hadis yang dianggap dhaif di dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Mereka mengatakan ya tidak ada keraguan untuk mendahulukan dua kitab Syaikhan ini Bukhari Muslim ya, di masanya dan juga masa sudahnya di dalam mengetahui hadis-hadis yang sahih dan juga hadis yang cacat yang mu'allal. Keduanya tidak menulis hadis kecuali yang tidak ada elatnya atau ada elatnya tetapi tidak mempengaruhi hadis-hadis yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu bitakdiri taujihi kalami man intaqada alaihima yakunu qawluhu mu'aridan litashihi. Jadi orang-orang yang mengkritik ini ya berarti menolak hadis Bukhari dan Muslim. Tetapi ternyata Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis kecuali yang tidak ada elat atau ada elatnya tetapi tidak berpengaruh. Dan juga tidak diragukan mendahulukan Bukhari dan Muslim ya. Ini fayantafi wal i'tiradu jumlatan. Jadi secara umum, secara global nanti pendahuluan kitab ini ya menolak kritik-kritik yang dikatakan oleh para pengkritik Bukhari Muslim seperti tadi ada Ad-Darqutni dan lain sebagainya.
Hadis yang dikritik ada 6 macam. Yang pertama yang diperselisihkan ya rawi-rawi dengan ya, tambahan-tambahan atau pengurangan di dalam sanadnya. Nah, ketika ada sanad yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, ya, jadi kritik ini ya tambahan atau pengurangannya, dan yang mengkritik ini menilai itu cacat ya, dan kurang, maka ya itu mardudun karena sudah tadi akhraja Syekh Tariq al-Mazid, sudah ada tambahannya kalau kurang. Li'anna ziyadah fi mislihi la tadurru. Tambahan ini tidak masalah. Atau awil aksi, atau sebaliknya, jadi nanti yang mengkritik ini memberikan atau menganggap ada elat biziyadah. Fa'inam akhraja misla dalika min haitsu lahu sa'igun wa adidun. Jadi itu karena tambahan-tambahan ini sebagai penambah ya, penambah bagi hadis-hadis yang ada. Wa hafatsu qarinaton fil jumlati taqwa. Dan nanti jumlah-jumlah itu akan menguatkan. Dan yakun at-tasfih waqa min haitsul majmu'. Jadi tasfih ini secara itu ya global, artinya yang tambahan maupun tadi yang menguatkan ini secara global. Kemudian yang kedua, mayakhtalifu fihi arwatu, perbedaan riwayat-riwayat ya litaghyiri jali ba'dil isnad. Karena ada perubahan-perubahan rawi di dalam sebagian isnad. Jadi tidak semua isnad ya, sebagian. Nah, jawabnya itu in amkana al jam'u. Jadi dikumpulkan fata'lilu bimujarradil ikhtilafi wiruqadihin wala yujibu adu. Jadi sebagian tadi ya yang sanatnya dianggap ada elatnya ini bimujarradil ikhtilafi wiruqadihin. Jadi kalau hanya mujarradul ikhtilaf, hanya itu saja ya ini tidak cacat ya, tidak tercela ya, dan tidak kemudian otomatis menjadi lemah. Kalau tidak seperti itu ya fama akhrajahu asy-syaikhani lima takarrar, maka tidak akan diriwayatkan. Kemudian yang ketiga, yang tafarrada ba'dur ruwati bi ziyadatin. Jadi ada tambahan-tambahan sebagian rawi lam tadkurha al-aktsaru awil adbatu, yang tidak disebutkan rawi yang banyak atau yang lebih banyak atau yang lebih akurat ya, lebih adbat ya, lebih sesuai. Nah, ini tidak mempengaruhi cacat tadi ya. Jadi ilatnya ghairu qadihah haitsu lam yata'adzar al-jam'u, karena ya ketika dikumpulkan tadi rawi-rawi itu tidak kesulitan. Kemudian yang keempat, ini yang bertafarrud bi ba'dur riwayati mimman dha'ufa. Jadi rawi-rawi yang dianggap dhaif. Nah, kalau di sini oleh sahih ini min hadzal qabil ghairu hadisaini tabayyana ana kullu kutub. Ya, jadi hanya ada 2 hadis, dan itu nanti ada mutabaahnya. Dan yang kelima, ma hukima fi ala ba'dir riwayati bil wahmi. Ya, teori-teori yang dinilai wahm, jadi tidak akurat penilaian periwayatannya. Nah, kalau yang ini ada yang mempengaruhi ya, ada yang bisa mempengaruhi yang menjadikannya tercela, ada yang tidak ya. Kemudian yang keenam yaitu perselisihan tentang perubahan sebagian lafaz-lafaz matan. Nah, ini aktsaruhu la yatarattabu alaihi qadhun ya. Ini tidak
tidak masuk kategori tercela. Ini kan perbedaan-perbedaan riwayat ya, perubahan-perubahan matan, ya mungkin masih maknanya sama atau mungkin nanti ada muradif-muradif kalimat itu yang ya kalimatnya sama tetapi artinya berbeda. Kenapa ilmu kanil jam'i? Karena nanti ketika di jam'u dikumpulkan, dikompromikan, itu nanti bisa kelihatan awit tarji'u atau tarjih. Wallahu a'lam. Jadi semuanya ini ya diakui memang di dalam Bukhari Muslim ini ada elatnya tetapi tidak qadhihah ya. Ada mungkin isnad-isnad yang dikatakan bermasalah tetapi itu ada penguatnya atau mungkin nanti ada ya sanad penuh ataupun sebagian yang dipermasalahkan nanti ada penguatnya yang lain. Kemudian nanti juga ada rawi-rawi yang kurang sikoh ya. Kan nanti itu sebenarnya tidak bermasalah, tidak sampai kepada elat yang berpengaruh atau elat yang tercela. Jadi ya secara umum tidak bermasalah. Nah, kalau gambarnya seperti ini ya nanti tidak hanya di Bukhari, di kitab-kitab lain juga mungkin sama, terutama di Malik. Malik itu juga nanti ya hampir sama seperti Bukhari, nanti ada hadis-hadis yang mu'alaq, di Bukhari ada, di Malik ada balaghot, kemudian nanti di Bukhari ada hadis-hadis yang sanad-sanadnya dianggap kurang kuat, sanadnya ada yang dianggap punya elat. Nah, di Malik nanti juga sama seperti itu. Nanti ada beberapa penjelasan dari Syekh Mahfud Al-Turmusi di bait selanjutnya. Wa laysa fil kutbi asahhu minhuma ba'dal qurani wa lihadza kutima marwiyun zaini fal bukhariyu fama li muslimin fama hawa syartahuma. Nah, ini terkait dengan tingkatan-tingkatan hadis sahih. Jadi yang pertama ini adalah yang disepakati ya, muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, karena Muslim dan Bukhari dan Muslim ini ini yang paling sahih ya, balhuma asahhuhuma asahhuha ba'dal Qur'anil Aziz. Nusalah mengatakan riwayat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak ada ya kitab ya tentang ilmu ya, tentang hadis yang lebih banyak benarnya daripada kitab Malik. Dan di riwayat yang lain dikatakan tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Quran kecuali Malik. Nah, ini dikomentari oleh Ibnu Shalah, fa innama qala dzalika qabla wujudi kitabul Bukhari wa Muslim. Nah, kita perhatikan Ibnu Shalah ini juga penilaiannya ya penilaian yang berdasarkan bagaimana cara menyampaikan informasi atau cara menyampaikan hadis dengan sistematis dan lengkap. Ya, kalau di Bukhari, Muslim semuanya lengkap sanadnya. Hadasana itu sampai kepada Kanjeng Nabi lengkap semua. Nah, di Malik kan tidak ya. Ada beberapa yang mursal, mauquf dan lain sebagainya. Tetapi ya lagi-lagi kalau pakai metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan ya hadis yang bermasalah dalam Bukhari ya dengan kitab Taghliqut Ta'liq atau mungkin dengan hadis Sahih Muqaddimah Fathul Bari, ya Malik juga bisa hadis-hadis yang bermasalah itu kemudian dibela ya, dijelaskan sebagaimana penjelasan atas hadis-hadis bermasalah di Bukhari dan Muslim. Jadi qaul Syafi'i ini sebenarnya juga benar ya, bukan karena sebelum ada Bukhari dan Muslim. Karena Malik sendiri pertama rawi isnadnya isnad Ali,
Malik itu ada di Mekah, jadi riwayatnya riwayat-riwayat yang ya banyak yang mutawatir juga karena banyak sahabat, kemudian tabi'in senior-senior yang ada di sana, kemudian rawi-rawi atau sanad-sanad yang itu kelihatannya mursal ataupun mauquf itu ya karena dari gurunya mursal atau mauquf sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar kalau gurunya Malik ya misalnya Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan mursal ya dimursalkan, kalau meriwayatkan mauquf ya mauquf, maka sebenarnya tidak ada masalah ya. Karena apa? Karena mursal ini orang-orang Madinah sudah tahu siapa sahabat yang dimursalkan atau siapa sahabat yang atau kenapa misalnya hadis ini mauquf itu ada jalur lain atau mungkin nanti secara sanad mauquf tapi secara hukum bisa marfu. Jadi standarnya sama Bukhari, Muslim, kemudian Malik ini bahwa hadis itu harus yang sahih itu harus marfu, muttasil, musnad ya. Nah, tetapi cara penyampaiannya yang berbeda. Kalau Malik itu ya menyampaikan di dalam muwatta'nya karena apa sebagaimana disampaikan oleh gurunya, kalau lengkap ya sanadnya lengkap, kalau tidak ya tidak lengkap. Kemudian juga eh, hadis-hadis yang ada di dalam Malik ini juga ya sanadnya ali daripada kita hadis yang lain. Di samping itu Malik ya sebagai penduduk Madinah tentunya hadis yang beredar di sana sangat banyak. Maka ya namanya kitab muwatta ya untuk memudahkan orang agar bisa membaca hadis-hadis apa saja yang ada di bab itu. Maka isinya tidak terlalu banyak karena ya dikatakan kitab fikih juga sebenarnya kurang tepat karena juga di dalamnya hadis-hadis itu banyak sekali disampaikan tidak hanya fikih tapi nanti juga ada tentang etika dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak ada bab khusus seperti Bukhari Muslim. Ya orang Madinah itu ya tidak perlu namanya kita Bad'il Wahyi seperti Bukhari karena orang Madinah sudah banyak yang paham tentang Bad'ul Wahyi itu bagaimana ya Kanjeng Nabi tahanus ke Gua Hira ya kan Nabi kemudian nanti ya hijrah kemudian di Madinah seperti apa itu sudah secara turun temurun, apalagi Malik bukan masyarakat umum kan. Malik ini termasuk orang ya ulama, tentunya informasinya lebih banyak uh, yang diterima daripada masyarakat yang biasa gitu. Di samping itu juga ya, uh, secara ya sanad, kemudian tempat ya, kemudian guru-guru ini tentunya lebih lebih tinggi statusnya, lebih senior daripada yang ada di Bukhari dan Muslim ya. Jadi itu ya, pernyataan Ibnu Salah yang mengkritik Syafi'i itu sebenarnya kurang tepat. Walihada kauni ma'asol kitabi kutima. Jadi karena asal kutub ini Bukhari Muslim didahulukan ya. Bil maf'ul wal alif lil itlaqi wan naib anil fa'il. Qauluhu marwiyu ini riwayat-riwayat ini Bukhari dan Muslim ini didahulukan ya. Bibina ilmu kutima. Kutima ini filenya marwiyu wa al murad bi qawli sahihun muttafaqun alaihi au ala sihhatihi. Jadi yang dianggap ulama-ulama ya ini kalau dilacak pernyataan-pernyataan ini bisa jadi dari Ibnu Salah atau dari orang-orang sebelumnya seperti Al-Hakim An-Naisaburi dalam Ma'rifatul Ulumil Hadis atau dari Ar-Mahurmusi. Tapi di dalam Syurutil A'immah Al-Arba'ah ini juga nanti ditemukan pernyataan-pernyataan seperti ini. Jadi ya muttafaq ini ya berdasarkan madhabnya sholah dan yang sepakat ya. Kalau tidak ya tidak muttafaq. Walaysa al-muradu bi ittifaqul ummah. Ya jadi yang dimaksud itu ittifaqul ummah. Tetapi ya sebagian muhaddisin, nah sebagian besar atau mayoritas
Nah, itu juga perlu diidentifikasi siapa saja yang mengatakan muttafaqun alaih. Ya, na'am, yalzamu kama qala Ibnu Shalah min ittifaqihima ittifaqul ummah ya. Ya, kalau Ibnu Shalah mengatakan ya ini ittifaqul ummah ya ditalakihim lahu bil qabul. Jadi karena banyak umat yang menerima. Ya kalau di Masyriq mungkin banyak, tapi kalau di Maghrib nah, tentu nanti beda lagi status Bukhari dan Muslim. Riwayat-riwayat Bukhari ini didahulukan daripada yang lain ya, di mana Bukhari ini lebih sahih daripada Muslim. Kemudian setelah itu jadi tingkatnya pertama muttafaq alaih, kemudian yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari, kemudian yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Kemudian ya jadi setelah Bukhari ini adalah Muslim, maka setelah Muslim ini yang ya hadis yang ala syartihima ya yang sesuai syarat Bukhari Muslim tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar mengatakan dalam Nuzhatun Nadhar ya syartuhuma ya ruwatuhuma ma'a bagi syurutis sahih. Jadi riwayat-riwayat yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tetapi syarat-syaratnya ini sesuai dengan Bukhari dan Muslim. Ya, bisa ya qad khosal al ittifaqi alal qawli tidak dilim bitorikoti lusum damuna ala gharim fi riwayatihim. Jadi ya syarat-syarat rawi ya matan itu nanti kalau sesuai syarat Bukhari dan Muslim ya syarat keduanya yang disepakati itu nanti berarti masuk dalam ini keempat ya. Jadi yang pertama muttafaq alaih, kedua yang diberikan Bukhari, kemudian diberikan Muslim, kemudian yang sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Fa in kana al khabaru ala syartihima ma'an karena tunama akhraja Muslim aw misluhu. Nah ini fa in kana al khabaru ala syartihima ma'an karena tunama akhrajahu Muslim aw misluhu. Jadi kalau sesuai syarat keduanya maka ya ini statusnya di bawah riwayatnya Muslim. Wa syartu awalin fama hawa syartu awalin Bukhari wahdahu ya fa syartu sanin thumma qala fama hawa syartu awalin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.